sareng sa putra. Oh, mohon. Ayah tugas deui mohon. masih semangat ya. Semangat kita baca satu lagi dulu. Baik Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Saya duduk di balik fotonya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna ijtima'ana ijtima'a rahmah. Allahumma ij'alna ijtima'a rahmah. Allahumma ij'alna ijtima'a rahmah. Wa firaqana ba'dahu firaqa rahmah. Waghfir lana warhamna wa'hdina ila siratikal mustaqim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين. عدد من رقيق صلاة ترزقنا من أهل التوحيد وتبلغنا بها الخطور إلى البيت العظيم وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بحق الحرمين وبحق جد الحسن والحسين بلغنا يا الله، بلغنا يا الله، بلغنا يا الله إلى مكة المشرفة وجمجام والمقام والمشعر الحرام والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Segenap panitia bimbingan manasik Buyubur Rahman di tahun 1440 Hijrah yang sama-sama saya hormati senantiasa Allah muliakan, segenap Buyubur Rahman para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah haji di tahun 1440 Hijrah yang sama-sama saya hormati. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, awal akhir mendapatkan daripada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai haji mabrur, umrah mabrurah, ziarah mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada segenap yang hadir apabila ada kehilapan-kelepatan yang akan saya nanti utarakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menerima apa yang seharusnya diterima, akan menjadikan suatu bekal buat kita perjalanan menuju Masjidil Haram Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umroh dan ziarah. Hadirin, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu tentang haji dan umroh. Pertama, Kitabul Haji wal Umroh, saya kutip ini dalam kitab Takridatus Saridah. Tarif haji secara syarah adalah qasdu baitillahil haram linusuk. Pertama, pemberangkatan kita itu adalah seolah-olah nasib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada nasib, ada nisab, ada nasib tak nisab, ada nisab tak nasib, ada tak nasib tak nisab. Betul kan? Kita yang diberangkatkan pada tahun ini karena adalah merupakan insya Allah nasib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dalam satu kisah. Kisah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menuju Irak, Baghdad, kemudian kemalaman sidang di masjid, sholat di masjid, kemudian mau tidur di masjid, diusir. Kemudian mau tidur juga di lapangannya, di halamannya, diusir juga. Kemudian berangkat ketemu dengan seorang pedagang roti. Kata pedagang roti, tinggal di rumah aja, nginep di pedagang roti. Kemudian tukang roti tersebut dari malam sampai subuh tidak henti membuat adonan roti, membuat roti, dan tidak terlepas membaca istighfar. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal terharu melihat pedagang roti tersebut tidak henti membaca istighfar. Dari kapan, katanya, kata Imam, ini sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun. Kemudian apa hikmat daripada istighfar tersebut?
Katanya setiap doa saya diijabah. Cuma satu yang belum diijabah. Apa? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sampai Imam Ahmad langsung merangkul gitu. Saya Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Jadi kedatangan kita nanti ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, kedatangan kita berangkat ke Masjid Madinah untuk ziarah kepada Nabi, itu pada hakikatnya satu panggilan daripada Allah, dan Rasulullah SAW ingin ketemu dengan kita semua. Bahwa Rasulullah ingin ketemu dengan kita. Pada hakikatnya begitu. Tidak lain dengan Imam Ahmad tadi, tukang roti mendoa kepada Allah ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Kalau tidak diusir di masjid nggak ketemu kan? Jadi kita berangkati satu nasib dari Allah, panggilan semata-mata. Yang tidak dipanggil mungkin tidak berangkat gitu. Dua, Rasulullah SAW ingin ketemu dengan kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Maka kalau kita bisa milih, sebaiknya ke Madinah dulu. Kalau bisa milih, karena kita diatur, terima saja. Itu adalah ketentuan-ketentuan dari pengurus. Kalau bisa kita ke Madinah dulu, jarak ke Rasul, dari jarak baru ke Masjid Haram. Karena ada pelaksanaan ibadah haji itu kita kenal daripada Rasulullah. Haji itu adalah qasdu baitillahil haram linnusuk. Berangkat hendak menuju Masjid Haram bukan untuk apa-apa, untuk ibadah. Untuk ibadah semata-mata. Supaya dari langkah dari rumah sampai ke Masjid Haram dan pulang ibadah. Bukan untuk jualan, bukan untuk dagang. Dari Indonesia bawa peci hitam jual di Masjid Haram, gitu. Dari Masjid Haram beli sorban jual di Indonesia. Sayang, kita 11 tahun nunggunya betul. 11 tahun kita nunggu. 2014, 2013, alhamdulillah kita berangkat. Jadi jangan sia-siakan waktu. Kita berangkat ke sana untuk ibadah. Apalagi pelaksanaan Arafah itu tidak lama. Pelaksanaan mabit di Muzdalifah itu tidak lama. Hanya beberapa jam, sejam 2 jam mungkin di Muzdalifah, nunggunya sampai 11 tahun. Betul nggak? Di mabit di Mina paling 2 hari atau 3 hari, nunggunya 11 tahun, ya. Jadi manfaatkan waktu-waktu tersebut supaya kita menghasilkan amaliyah yang akan menyertai setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan haji mabrur, umrah mabrurah, ziarah mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu, berangkat ke sana untuk ibadah dengan ikhlas. Segala sesuatu pekerjaan yang baik kemudian diseja dengan keikhlasan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umroh itu adalah ziaratu baitillahil haram linnusuk, untuk ziarah bahasanya ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Haji dan umroh itu adalah ibadah. Kemudian pelaksananya hampir tidak ada perbedaan. Kalau rukun haji itu adalah satu, niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma hajja. Aku menyengaja untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian terlintas di dalam hati apa-apa saja yang ada dalam rukun ibadah haji. Kalau rukun umroh cuma 5, gitu. Setiap rukun haji, rukun umroh cuma terkecuali Arafah, gitu. Dipotong dengan Arafah. Niat ihram 1, tawaf haji,
sa'i haji, kemudian Arafah, kemudian tahallul tartib atau niat ihram haji, wukuf di padang Arafah, tawaf haji, sa'i haji, tahallul, kemudian tartib. Itu adalah rukun haji. Kalau sekitar 74 ke sana, itu tahun 74 ke sana, itu di Jeddah itu ditanya di Babu Soal setiap jamaah haji, berapa rukun haji? Kalau dulu begitu, berapa rukun haji? Sampai-sampai waktu jamaah haji takut, ketakutan kita nggak hafal gitu. Ya. Kalau rukun umroh kemudian diambil arfahnya, yaitu niat ihram umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan umroh, itu di sana terlintas ada tawaf umroh, sa'i umroh, tahallul dan tartib. Dalam hati itu ingat itu. Maka harus hafal ketentuan rukun-rukunnya umroh dan rukun haji. Saya ulangi, rukun haji adalah niat ihram haji, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah atau tawaf haji atau tawaf rukun sama, sa'i haji, kemudian tahallul, kemudian tartib. Sedangkan rukun umroh, satu niat ihram umroh, kedua tawaf umroh, ketiga sa'i umroh, 4 tahallul, 5 tartib. Itu adalah sesuatu rukun. Apa rukun itu? Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti sujud di dalam sholat. Maka sujud di dalam sholat merupakan satu mahiyah, satu kejadian dzatiyah dalam sholat. Maka apabila tidak sujud atau tidak memenuhi syarat sujud, maka tidak ada sholat. Itu saya ambil contoh, kalau kita mau mencor bangunan, di situ ada pasir, ada semen, kan, ada air, ada sprit, ya, ada koral. Kira-kiranya hilangkan satu jadi enggak? Gitu ya. Bongklo ada, pasir ada, semen ada, oralnya ada, airnya tidak ada, jadi mah. Ya, itu rukun, sesuatu yang menjadikan mensahkan ibadah haji dan mensahkan ibadah umroh. Lain dengan wajib haji. Kalau wajib haji, bahasa di dalam sholat, wajib dan rukun itu adalah mensahkan sholat. Tapi kalau di dalam ibadah haji, rukun dan wajib itu beda. Rukun yang mensahkan ibadah haji dan ibadah umroh, sedangkan wajib tidak mensahkan. Bisa saja sah, cuma harus ada dam, harus ada tambalan ibadah. Seperti kita tidak mabit di Muzdalifah, maka bisa saja sah ibadah hajinya, tapi kita harus membayar dam itu. Kalau di dalam sholat mungkin tahiyatul masjid, tahiyat awal itu, tahiyat awal, ya. Ada tahiyat awal kan di sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Tahiyat awal itu kalau lupa sah saja sholatnya. Sholat saya itu sah, cuma disunatkan untuk sujud sah. Begitulah. Wajib haji sah-sah saja ibadah hajinya, tapi harus dikenakan dam itu. Tidak mikot kena dam, tidak mabit kena dam, gitu ya. Tidak jumroh walaupun satu saja, maka itu harus dam. Itu wajib haji. Nanti insya Allah ada keterangan-keterangan setelah ini. Jadi rukun haji ada 6, rukun umroh ada 5. Kemudian kata-kata dengan haji mabrur yang kita laksanakan, yang kita harapkan itu, dengan hadis yang tadi dibacakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidaklah timbal
pahala untuk orang yang melaksanakan haji mabrur terkecuali surga yang ada. Bagaimana kita untuk mencapai haji mabrur? Apakah harus dengan pelaksanaan haji ifrad? Tidak. Dengan haji tamattu? Tidak. Pokoknya dengan cara haji ifrad atau haji tamattu, haji qiran, haji mabrur itu bisa dicapai. Paham? Tidak setiap haji ifrad itu haji mabrur. Tidak setiap haji tamattu itu haji mabrur. Haji mabrur itu adalah wa huwal ladzi la yukhalituhu ismun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Haji mabrur itu adalah alladzi la yukhalituhu, pelaksanaan ibadah haji yang tidak dicampuri dengan dosa. Gitu ya. La yukhalituhu ismun, yang tidak dicampuri dengan dosa. Min hini ihrami, dari awal kita nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala, dari awal nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tidak dicampuri dengan dosa. Baik dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Maka di situ harus jaga lisan, jaga badan, jaga tangan, jaga makan. Paham? Di antara yang akan menimbulkan dosa itu adalah di antaranya lisan. Jangan sembarangan mengucapkan yang tidak ada manfaatnya. Min husnil mar'i min husnil mar'i muslim larku malayane. Tinggalkan segala sesuatu ucapan yang sekiranya tidak ada manfaat. Lisan gampang orang ngomong teh kadang-kadang ngeletuk nempoan teh akur jeung urang jelema ya. Ingat Allah terangkan deh. Dalam satu kejadian ada seseorang yang sudah sering pulang pergi ke Masjid Haram. Ada seorang yang baru saja tahu Masjid Haram dan diajak oleh seorang itu tadi, si A tadi. Dalam satu waktu si B ini yang baru nih ngajak berjamaah ke Masjid Haram. Kang, urang berjamaah yuk ke masjid. Cek aya nu bete tah. Nu bete barat terang oge ti sati A ieu diajak nama kawin teh diajak nama. Kang, urang berjamaah ke masjid. Cek anu diajak mangga dipayun, silakan duluan. Yang ngajak berangkat kemudian tak lama sejabat yang diajak berangkat. Yang ngajak pulang selamat, yang diajak 3 hari nyasar. Saya ulangi, ada 2 orang, si A dan si B. Si A itu yang sudah sering bolak-balik ke Masjid Haram, sedangkan yang si B itu yang orang baru tahu gitu. Kemudian si B itu nak ngajak, Kang, orang ke masjid berjamaah. Jeung nu A teh mangga dipayun gitu. Yang ngajak berangkat, yang diajak berangkat, cuma beda jam. Yang mengajak pulang lagi selamat, yang diajak 3 hari nyasar. Kok bisa begitu ya? Kemudian akhirnya kan curhat. Kenapa? Kata si A kata si B yang diajak itu, saya waktu ngomong mangga dipayun, nah hati ngomong kieu, sia nyaho ge aing gitu. Paham deh. Kamu tahu juga dari saya gitu. Paham deh. Hati. Ya. Hatinya oleh Allah ketahuan, benar ya? Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah terang. Jadi kesombongan itu harus dihilangkan, paham? Padahal kan dengan kata-katanya mangga dipayun silakan duluan kan. Itu kan halus kata-kata itu. Tapi kenapa jadi sasar? Hatinya itu bilang, kamu tahu dari saya gitu.
Jadi Allah mengetahui hati seseorang. Itu latihan buat kita, latihan di Masjid Haram Mekah, latihan di Masjid Madinah, sampai di Indonesia, sama Allah mengetahui perilaku kita semuanya. Betul? Apakah Allah mengetahui hanya di Masjid Haram saja? Betul kan? Jadi latihan, kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah ke sana supaya kita beres itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka syukurilah nikmat ibadah haji ini. Jadi la yukhalitu ismun min hini ihramihi, tidak dicampuri dengan dosa. Jaga tangan, jaga lisan, jaga badan, jaga makanan gitu. Jaga lisan, jangan sembarangan ngomong. Ya, jaga tangan, ingat walaupun kita gagah di waktu toa, jangan sikut menyikut. Betul nggak? Semua tamu Allah. Waktu melempar jumroh, jangan kita merasa gagah. Itu semua tamu Allah. Lebih baik mengalah. Semua tamu Allah. Nanti Allah melihat hati yang ikhlas itu. Ini kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Sampai-sampai jangan terjadi terulang. Pernah saya mau ikut sholat sunat gitu ya, ikut sholat sunat ya. Di samping saya ada orang Indonesia, kan nggak tahu ketahuan ya. Pak, saya ikut di situ sebentar aja untuk sholat sunat gitu, kan berdesakan kan. Saya mau ikut sholat sunat di situ. Jawabannya begini, saya mah poin hapus. Itu hilangkan seperti itu ya, betul nggak? Jangan terjadi seperti itu. Semuanya milik Allah, semuanya adalah tamu Allah. Silakan aja begitu, kan yang sedikit kan. Insya Allah pahalanya sama. Man a'ana ala ta'atin ta'at. Kita memberikan pertolongan, taat jadi taat. Karena kadang-kadang orang yang disangkanya kurang baik, padahal baik hatinya. Pernah kejadian lagi, saya berdiri di pintu gitu, kemudian ada yang nyaut, orang hitam nyaut gitu. Itu jaraknya beberapa langkah shot gitu sama saya. Kemudian saya sampai di situ, kemudian dilipet tuh, itu disuruh saya sholat di situ. Padahal orangnya kulitnya hitam gitu. Jadi yang dilihat benar-benar hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat fisik, semua adalah tamu Allah. Jaga tangan, jaga lisan, jaga badan, ya, jaga makanan. Kalau kita antri ya antri aja. Betul. Jangan berebutan gitu ya. Jangan gitu. Sebab itu akan menjadikan sesuatu, akan menjadi haji mabrur. Min ini ihrami, di awal ihram ila tahalluli sampai tahallul. Apabila dicampuri dengan dosa-dosa tersebut, jangan harap menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala perdosaan atau keinginan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian dengan hadis al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari pelaksanaan umrah ke umrah itu merupakan satu kifarat. Jadi jangan melaksanakan umrah satu kali saja. Ya. Selagi masih sempat laksanakan umrah. Begitu. Kalau di Masjidil Haram kan lama untuk menunggu ke Arafah itu. Nah, kesempatan itu kalau kita kuat ya, kalau kita bisa, tapi jangan sendirian, harus dengan berbarengan gitu. Sok berangkat ke Tanim atau berangkat ke mana Hudaybiyah atau berangkat ke Jirona, berangkat ke tempat-tempat mikot untuk melaksanakan umroh. Jangan cukup satu kali umroh. Kalau umroh dari Indonesia ke sana berapa gitu Pak? Tidak kurang 35 ya. Dari sini ke sana umroh kan gitu. Jangan-jangan di sana kita ogah gitu.
Cuma 2 real naik bis itu. Kalau Masjidil Haram ke Tanim kan 2 real. Kalau dengan taksi mungkin sekitar 10 real per orang. Jadi kesempatan itu laksanakan kalau kita kuat. Selagi masih kene kuat, selagi masih kene waktu, ya kerjakan umroh. Jadi al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Jadi di sana arti hadis tersebut bukan umroh 1 kali. Umroh 1 kalinya wajib tuh dari mulai datang gitu ya. Kalau kloter gelombang pertama kan Cengkareng Madinah, nanti mikot di Bir Ali, itu umroh pertama wajib. Kalau gelombang kedua kan silakan mau di Jeddah silakan. Mikotnya itu, saya ulangi, mikot yang gelombang kedua Cengkareng Jeddah itu, mau mikot dari rumah silakan. Dari rumah udah nawaitul aja ya, udah nawaitul umroh dari rumah. Dari Pemda silahkan, dari Cengkareng silahkan, di kapal 2 jam sebelum mendarat silahkan, gitu ya. Cuma ada keterangan di Dampatul Muin di Jeddah juga bisa. Kalau Jeddah dahulu Madinatul Hujjah itu ya, itu sekitar kurang lebih 72 kiloan. Kalau sekarang sampai 110. Lirik ibarat seperti ini. Kalau dulu Halim Bogor, kalau sekarang Bogor Cengkareng gitu. Jadi lebih jauh Bogor Cengkareng daripada Bogor Halim. Paham kan? Nah, jadi jangan mamang ragu, kita bisa saja niat ihram di Jeddah. Di Rohil namanya. Dari lapangan udara ke Rohil dengan naik bis. Di situ kita bisa wudu, sholat ihram, bisa. Untuk mandi ihramnya silakan saja, di mana juga bisa. Mau di rumah sekalian sholat safar silakan, mandi ihramnya tuh. Tapi niatnya mah nanti gitu. Yang mengharamkan sesuatu diharamkan keadaan ihram bukan setelah mandi, setelah niat ihram. Sesuatu yang diharamkan keadaan ihram adalah sesuatu setelah niat ihram, bukan setelah mandi ihram. Paham ya? Jadi mandi ihramnya silakan di mana saja. Gitu. Nanti pelaksanaan sholat ihramnya di sana di Jeddah, kemudian niat ihramnya di situ. Gitu. Nah, setelah niat baru di situ ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram. Tidak ada bedanya waktu takbiratul ihram. Kalau di sholat kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, di situ ada makanan, ada minuman yang halal tapi diharamkan. Paham? Sanajan cek paribasan jehil. Ya. Sesuatu makanan yang ada di gigi, kalau benar-benar kita makan dengan sengaja itu bisa jadi batal. Setelah takbiratul ihram. Tapi sebelum takbiratul ihram kan bisa saja ya, asal halal dan diperbolehkan. Maka sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ihram setelah niat ihram. Mau mandi di Cengkareng boleh ya, gitu. Nanti aja niat ihramnya di sana di Jeddah, pakai kain ihramnya di Jeddah, wudunya di Jeddah, itu boleh. Asal jangan melewat Jeddah, paham? Nah, bahkan waktu saya tahun 2014 kan pelaksanaan haji itu ada Arafah dahulu, gitu kan? Kemudian diberangkatkan ke Madinatul Hujjah, ke Jeddah, baru pulang. Ada ke Madinatul Hujjah dulu. Sudah lama di Mekah, kata ketua rombongan kita jalan ke Babu Hawa gitu, ke Jeddah. Belum pelaksanaan haji belum. Tentunya dengan begitu kan pulang lagi ke Mekah, betul? Karena belum Arafah kan. Nah, saya niat ihram umroh dari Jeddah. Saya ulangi,
Ada pelaksanaan yang sering-seringnya ibadah haji itu pelaksanaannya Arafah dahulu kan, beres. Setelah beres Arafah baru kita pulang kalau sudah dari Madinah kan. Langsung dari Madinatul Hujjah, langsung dari King Abdul Aziz berangkat ke Cengkareng kan gitu. Karena sudah beres. Ada pernah kejadian sebelum pelaksanaan Arafah itu dijarahkan ke Jeddah, ke Babu Hawa. Nah, di situ saya ngambil ihram. Bawa kain ihram, niat mikot dari Jeddah untuk umroh. Kalau sekarang mungkin banyak orang-orang yang ke Taif, ya, jangan dijadikan hanya wisata gitu, paham? So, bawa kain ihram dari Taif kan ada masjid Abdullah bin Abbas. Dari situ kita mandi kalau bisa mandi, karena mandi kan sunat saja. Kita wudu, sholat sunat ihram, ngambil umroh. Jangan hanya sekedar wisata. Sayang betul lah. Memang capek dan ketua rombongan tidak mungkin begini. Kita ambil ihram, kita umroh, nggak mungkin kan? Atau rombongan kan banyak. Khawatir kan takut hilang juga. Nah, tapi kalau kita punya prinsip sendiri, sayang nih kita bawa kain ihram dari Taif, silakan. Jadi jangan menyalahkan ketua rombongan, kok ketua rombongan kedul gitu lah. Males gitu ya, jangan. Karena dia kalau ngajak berapa orang tuh satu rombongan itu kan takut hilang. Tapi kalau ada jamaah yang gesit, yang rajin, bangga tetap bangga. Jadi laksanakan aja kita. Kalau kita Taif bawa kain ihram, kalau kita ke Jeddah bawa ihram, supaya kita memperbanyak kesempatan gitu. Pakai kesempatan kita. Jadi dengan keterangan tadi al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma, umroh itu bukan satu kali. Bahkan umpama ini udah wajib kita ngelaksanakan umroh itu satu kali, kemudian kita berangkat umroh, kita haat sayang kepada orang tua yang belum melaksanakan umroh, Mama. Nah, kita niat umroh buat orang tua, karena kita udah melaksanakan kewajiban, gitu. Kan melaksanakan sebuah haji dan umroh harus kita wajib dulu sendiri. Setelah kita baru orang lain. Kita umroh buat orang tua. Nawaitul umrota li fulan bin fulan wa ahramtu biha. Aku menyengaja umroh ya Allah untuk bapak saya anu bin anu. Pelaksanaannya sama. Karena kewajibannya kita sudah dilaksanakan, tinggal yang lain kita untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah tidak ada, yang belum melaksanakan umroh. Itu insya Allah pahalanya besar. Bahkan dalam satu keterangan al-hadis Imam Abu Hurairah, inna rajula la turfa'u darajatuhu bil jannah. Ada seseorang nanti di alam barzahnya itu diangkat derajatnya. Dia itu berkata, aina hadza? Dari mana ini? Dari mana ini? Kemudian dikatakan oleh malaikat, bistighfari waladik lah. Kan anak maneh, kan anak engkau yang pernah mengumrohkan kamu. Perasaan waktu di dunia saya pernah umroh gitu. Kok ada ganjaran umroh? Kata malaikat, kan anak kamu yang mengumrohkan. Paham? Nah, itu kesempatan-kesempatan yang insya Allah tidak akan habis pahala untuk yang melaksanakannya. Tidak ada bedanya, adalah amal dari buah ilmu. Betul nggak? Pahala dari buah amal, amal dari buah ilmu. Kata saya tadi rukun haji itu 6. Kemudian umpama yang belum hafal jadi apa? Habis nggak di saya? Habis nggak? Enggak kan? Nah, itu seperti itu. Pahala buah amal, amal buah ilmu. Kalau ilmu kita berikan tidak akan habis. Wa yajibul haju bi madhabil Imam Syafi'i ala tarahi la ala faur. Untuk madhab Imam Syafi'i, pelaksanaan ibadah haji tidak harus segera. Ada uang langsung berangkat. Ini masuk zaman sekarang. Setornya dahulu, betul nggak? Berangkatnya sekarang. Coba kalau pendapat itu
segera harus berangkat, susah zaman sekarang. Ya, tidak harus power, tapi harus kita ajam, kita setor dengan dalam hati mengajam, menyengaja untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang tidak diperbolehkan itu nisab sudah ada, kemudian tidak ada di dalam hati ingin melaksanakan ibadah haji. Itu yang diakatan mata fasikon, mata kafiron. Itu yang dikatakan di dalam hati. Sudah ada nisab tapi di dalam hati tidak ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, apabila kita sudah ada nisab, kemudian kita setor, di situ sudah masuk ngajam. Panjang umur bisa dilaksanakan. Umpama tidak ada umur, insya Allah pahala di akhirat ada. Sebab kematian tidak bisa ditolak, betul nggak? Gitu. Jadi tidak harus power. Gitu. Kewajiban haji ada fardu ain. Satu, hajjatul Islam atau hijjatul Islam, di mana ada syarat kewajiban ibadah haji, ada istita'ah. Kedua, fardu kifayah. Fardu ain dengan fardu kifayah kan beda. Fardu ain secara individu wajib, gitu. Harus dilaksanakan secara pribadi. Lain dengan fardu kifayah. Seperti kita makan, ada sunat kifayah. Salah satu yang membaca bismillah cukup saja. Tapi kalau kita wudu dalam babar dengan bebarengan dalam keran, ada 100 keran wudu bareng gitu, maka di rumah adalah sunat ain. Secara individu harus baca bismillah. Sunat membaca bismillah. Keran tuh banyak, semua orang wudu barengan, maka secara perorangan disunatkan untuk membaca bismillah. Tidak cukup dengan salah satu orang. Tapi kalau sunat kifayah, kita makan nih barengan. Yang baca bismillahnya satu orang itu cukup, paham? Itu ada sunat kifayah, ada sunat ain. Fardu ain juga begitu. Fardu ain secara individu harus dilaksanakan. Tidak bedanya kita membuat KTP, harus kan ada foto. Tidak bisa kita serahkan kepada orang lain, betul nggak? Nah, itu fardu ain namanya. Yang harus dilaksanakan secara perorangan. Kemudian ada sunat kahaji sibyan wal abid. Sepertos ayeuna budak anu can balik eta ngarek sunat. Di mana balik kudu ngalaksanakeun deui eta. Kemudian ada makruh. Makruh, ibadah haji makruh. Kama ijaho fa ausakka minal halak. Umpama pemberangkatan seperti dahulu, umpama ya di kapal perahu, kapal air, dikhawatirkan ombak besar, takut ada musibah, maka kita memaksakan berangkat, itu makruh banyak. Jadi nggak setiap haji itu wajib, makruh, termasuk rukun, ya makruh itu. Nanti pulang haji harus bayar paham nggak? Macam-macam ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat, ada makruh, ada haram. Ibadah haji ada haram. Siapa? Kahajil mar'ah biduni mahram. Pemberangkatan seseorang perempuan tidak disertai dengan mahram, terkecuali diberangkatkan dengan mahramnya. Mahram itu suami, bapak, anak, saudara. Mahram itu yang tidak bisa nikah, itu mahram namanya. Atau dimahramkan gitu, baru bisa. Jadi kalau kita mau memaksakan, berangkat saya mau berani gitu, kata si perempuan yang itu haram. Kalau tidak disertai dengan mahram. Ada kejadian gitu, si istrinya dapat hadiah dari orang tuanya untuk berangkat haji. Si istrinya itu dapat hadiah dari orang tuanya, satu koltum buat entah berangkat haji. Kata istrinya begini, kakang aja mau berangkat, kakang bayar berangkat gitu.
Cek pamak cek sawamina, jangan, ini kan milik kamu, berangkatnya saya ridhoi, nanti kamu dimaklumkan. Tetap kata istri, kakak aja yang berangkat. Itu tidak lepas, diskusi itu lama. Kata suaminya, kamu yang berangkat. Kata istrinya, kamu yang berangkat. Akhirnya suami yang ngalah, berangkat. Kemudian dia setor. Pas di setor ketemu dengan temannya. Dengan siapa kamu berangkat? Sendirian. Begini ceritanya. Diceritakan dengan temannya. Saya setor aja 2 katanya. Buat isi lalu. Paham nggak? Itu nasib begitu. Kalau saja si perempuannya kekeh baik tak, cuma milik kurang gitu. Kurang milik perangkat belum tentu suaminya berangkat. Itu paham ya? Istrinya nyuruh suaminya berangkat karena kalau saya sendirian bagaimana? Kata suaminya kan milik kamu, berangkat aja saya ikhlas. Akhirnya putus-putusnya suami yang berangkat. Pas setor ketemu dengan teman, dibayarin istrinya. Kalau ikhlas tuh begitu. Jadi berangkat semuanya. Itu nasib begitu. Jadi kalau seorang perempuan tidak ada ditemani dengan perempuan yang lain bisa dipercaya, tidak ada mahram, hukumnya haram. Nggak mungkin akan haji mabrur. Maka carilah teman-teman perempuan lagi yang sekiranya bisa dipercaya. Bisa 3 orang sudah jauh dari fitnah, gitu kan? Kalau udah disertai dengan 3 orang udah jauh dari fitnah. Maratibul haji. Sedangkan tingkatan-tingkatan ibadah haji itu ada yang disebutkan haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Kalau haji ifrad, kita tahu bahwa waktu ibadah haji itu dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Rayagum. Malam 10 masih bisa kita niat haji. Dari tanggal 1 Syawal kemarin tuh itu sudah miqatul haji. Kita sudah bisa nawaitul haji. Ada orang Yaman berangkat haji dari tanggal 1 Syawal. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Kemudian dia laksanakan. Yang kuat begitu kan, sampai tanggal 8 Arfah. Luar biasa. Kalau umpamanya kuat dari tanggal 1 Syawal kita berangkat, ya kita dahulukan saja niat umroh. Kan dari tanggal 1 Syawal ada, dari tanggal 1 Dzulqa'dah ada tanggal 5 Dzulqa'dah kan? Ada tanggal 20 Dzulqa'dah bulan Hafid diberangkatkan. Itu mungkin tanggal 20 kan ke Arafah masih banyak gitu. 8 berarti 10 ya. Kalau tanggal 20 berarti 10 hari lagi tambah tanggal 8 18 hari kira kurang lebih 18 hari. Kalau kita langsung ifrad takut keluar ya haji tamattu. Jadi haji ifrad itu haji yang mendahulukan ibadah haji, setelah tuntas ibadah haji baru melaksanakan umrah. Itu haji ifrad. Haji ifrad itu adalah pelaksanaan ibadah haji yang mendahulukan ibadah haji. Kapan saja berangkatnya mah, yang penting dari tanggal 1 Syawal. Mendahulukan ibadah haji setelah tuntas Arfah, Mina, Muzdalifah, Mina, kemudian Jumratul Aqabah, tawaf ifadah, sa'i, wajib dan tahallul, baru melaksanakan umroh. Jadi membelakangkan umroh, namanya haji ifrad. Sedangkan haji tamattu adalah mereka yang mendahulukan umroh dari tanggal 1 Syawal, sebab sudah masuk waktu-waktu haji. Nah, apabila kita melaksanakan umroh di musim haji sebelum pelaksanaan ibadah haji,
maka berarti melanggar waktu haji. Berarti melanggar waktu haji, maka tamattu dikenakan dam di situ. Bisa tidak menjadikan dam dengan syarat kita kembali kepada mikot gitu. Kita kembali kepada mikot. Jadi niat mikot, niat hajinya tanggal 8 dari mikot. Gitu. Kalau kita haji tamattu umpama tidak mempunyai untuk membayar dam gitu. Keluar dari ke mikot, kemudian niat hajinya dari mikot. Atau dengan puasa 3 hari di musim haji, 7 hari setelah sampai kita ke rumah, ke tanah air. Dengan caranya umpama tanggal 8 kita berangkat ke Arafah, maka puasanya didahulukan. Jadi tanggal 8 berangkat umpama ke Arafah, tanggal 6 sudah kita puasa, sudah niat ihram haji dari hotel. Sebelum niat ihram sudah kita niat puasa kifarat dam. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 9-nya tidak diperbolehkan puasa. Kan di situ hari Arafah. Untuk para ibadah haji di sana tidak disunahkan puasa Arafah. Untuk ibu haji dan bapak haji di Indonesia yang tidak di Mekah itu sunat puasa Arafah. Saya ulangi, bisa saja bayar dam dengan puasa. Puasanya 3 hari di sana, 7 hari setelah kepulangan. Cuma diawalinya dari tanggal 6, 7, 8, kan 3 hari. Tanggal 9-nya tidak diperkenankan puasa. Cuma niatnya itu niat ihram harus didahulukan. Jadi sebelum kita niat puasa udah ihram untuk ihram haji. Umpama pada asar nih, tanggal 5 ya, tanggal 5 tuh. Nawaitul hajjah udah. Malam niat puasa untuk ganti dam tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, 3 hari. Kemudian setelah pulang ke tanah air 7 hari, jadi 7 tambah 3 10 hari. Bisa saja begitu. Jadi haji tamattu kenapa harus dam? Karena melaksanakan umroh di musim-musim haji. Kemarin atau sekarang nih umpama saya udah tutup. Kemarin tanggal 1 Syawal ada yang umroh, gitu kan? Ada yang umroh. Tanggal 5 Syawal ada yang umroh berangkat. Dia niat umroh saja kan? Setelah umroh pelaksanaan 9 hari dia pulang. Maka seperti itu mah tidak wajib bayar dam, paham? Karena apa? Karena tidak dituntaskan dengan haji dalam tahun tersebut. Paham? Kalau dilangsungkan dengan ibadah haji dalam tahun tersebut, maka wajib bayar dam karena melanggar waktu di dalam musim-musim waktu haji. Jadi kalau umpama kita Syawal berangkat kemudian pulang lagi, tidak wajib dam karena hanya melaksanakan umroh. Itu. Jadi kenapa umroh? Kenapa tamattu harus bayar dam? Karena melanggar waktu-waktu haji. Seperti tadi, mabrur itu bisa dilaksanakan dengan haji ifrad. Mabrur itu bisa dilaksanakan dengan haji tamattu. Silakan. Kuatnya kita haji ifrad. Jangan melaksanakan ifrad karena lari daripada dam. Paham ya? Kenapa ifrad takut dam gitu? Ya, buat oleh-oleh aja. Kalau kita takut seperti itu salah, ya. Tapi kita laksanakan tamattu itu karena menjaga khawatir ada haram-haram yang kita laksanakan. Gitu. Karena tamattu enak-enakan. Gitu. Jadi mabrur itu bisa dilaksanakan dengan haji ifrad atau dengan haji tamattu. Jarang untuk jamaah haji Indonesia melaksanakan haji qiran, yaitu haji banget. Pekerjaannya satu, niatnya dua.
dua, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Sekaligus pekerjaannya dua, itu ya, pekerjaannya satu, niatnya dua. Tetap harus melaksanakan dam karena ada umroh di musim haji. Kita masuk ke masjid ini umpama di situ ada qobla zuhur. Qobla zuhur satu, kedua tahiyatul masjid. Qobla zuhur sunnah, tahiyatul masjid sunnah. Pelaksananya satu, niatnya dua, hasil pahala dua. Paham? Niatnya apa? Niat. Usolli qobla dhuhri sunnatan wa tahiyatul masjid. Jadi dua. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi. Saya sengaja melaksanakan haji dan umroh sekaligus dan mengharapkan segala sesuatu yang diharapkan untuk orang ihram. Labbaik Allahumma hajja wal umrah. Itu haji qiron. Jarang orang-orang Indonesia melaksanakan qiron. Banyaknya adalah haji tamatu atau haji qiron. Kemudian sunanul ihram. Ada sunat-sunat ihram. Kalau rukun sesuatu yang tidak dilaksanakan, mesti harus dilaksanakan. Ada sunat. Kalau sunat itu adalah sesuatu kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan pahala. Satu, qasus syarif. Ngadaun kumis, ipisan gitu. Ada ihram gitu. Kumisna ipisan. Diletikeun gitu kumisna memeh mandi teh sunat ihram. Wa tamsibus rilihnya anu gomplok mata janggotna sisiran satos mandi teh. Terus natul iddi bisi aya bulu ketek piceuna. Qalmul alpar geuretan kuku memeh mandi ihram. Ngeretana punten nu sae curug kelatu, curug katuhu, ya telunjuk yang kanan, kemudian ini jajangkung, jari manis, teras kelingking, teras ibu jari. Jadi pertama terus nu tengah, jari manis, kelingking, kemudian ibu jari itu yang tangan kanan. Kalau yang kiri dari kelingking sampai ibu jari. Kalau di kaki dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Paham? Insya Allah ngeretan pukuna sunat, carana sunat, ganjarana beda. Beda aja asal-asalan. Pan ari ilmu menambahan ganjaran. Itu sunat gitu dah. Kunaon telunjuk diheula. Sebab telunjuk dipakai tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah dalam sholat. Bener deh. Aja teh dina adat Sunda mah kieu di mana bumina panghulu kintepan ku jempolnya. Lamun ku kieu Cilamun teh. Ya. Tapi jajannya ya tasyahud asyhadu an la ilaha illallah jempol. Ya, ya disebutnya tarkul adat adawah teh adat yang ada, ya, adat yang salah, ya, kudu eleh itu salah mah. Kunaon dia buat telunjuk dihalah sebab di anggota tasyahud. Salapan kali orang tasyahud sampai saketik. Zuhur 2 kali, bener. Asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali, bener. Salapan kali tasyahud. Tak insya Allah jangan sholat bersih. Pasti tiap sholat bersih. Kudu banget bersih, bener. Tak akan batin bakal bersih. Jangan sholat. Hakul sari anak punten. Tah bulu handap. Beresan memeh
ihram, memeh mandi. Guslul ihram, kemudian mandi ihram. Sunat. Bisi teu aya caina teu sami sih. Di jidah mah hese mandi, di Cengkareng hese mandi sunat. Kumaha lamun awewe anu keur head. Ya, keur head awewe teh pas berangkat teh umpama mandi ihramna kumaha sunat. Cai mah sunat mandi. Ulah sote mandina nawaitul ghusla lim qitoil head. Benar teh? Abdi mandi karena putus head, benar? Ya man mandi sunat ihram. Soke mandi sunat. Sampai di Mekah umpama sampai di Mekah jangan langsung tawaf. Cicing we heula di hotel ngan kudu aya baturan ku salakina atanapi baturan ku babaturan awewena. Teu nu sejen jeung rombongan tawaf. Beres batur tawaf tuh. Urang tunggu bersih. Di mana bersih karak mandi head nempe dijajakeun ku ketua rombongan tawaf. Ulah maksakeun keadaan head tawaf. Baik tawaf umroh wa tawaf qudum. Mandina mah sunat. Teu sawias-wias mandi mah. Da eta mah mandi sunat ihram. Lain mandi karena beres dina head. Gimana? Ulah mandi dina nawaitul ghusli rabbil hadas, da lain eta mah. Terus kagenep lubsu ijar waridaihi jadiden. Bikin pamegat dua helai kain. Kain rida, kain ihram teh nya parasinjan. Gitu. Kabeh anu teu make jahitan. Sunat mun aya manu sae bari anyar, bari bersih bodas. Eueuh umpamana samping sarung soekeun. Bener deh. Samping sarung soe. Amun nyarung mah teu meunang. Sarung soekeun bae pan bisa. Namun teu aya teu teuing. Kan insyaallah pan geus dibagi urang. Bisi boga pikeun kudu kitu wae maksudna mah. Nya. Ma moal hiji cenah urang mah teh kunaon moal hiji ge asal dimanaekan najisan kumbah bae. Nya, kumbah. Terus dina pelaksanaan make kain ihram punten nya. Ari rida mah teu, rida. Lesot kitu kuna naon ieu. Teu kuna lesot mah kitukeun deui wae. Punten. Dina isaf kitab we. Saur Syekh Nawawi termasuk jalma anu bodoh. Eta dicantelan ku paniti. Haram beda. Haram ya. Pan teu meunang nyantel-nyantelkeun sesuatu. Jeung teu jadi kumaha lamun lesot oge. Kitukeun deui bae. Tapi lamun dina samping mah tuh aya kadaruratan. Menang make sabuk ngana nyantel. Bisi eueuh teh ku tali paria, tali rapia. Talikeun bae teu kuna naon ieu. Sebab eta mah darurat lamun lesot coba. Nya? Rame tuh. Sing pageuh eta mah bisi teh boga sabuk ke ku tali rapia bisa. Tapi ieu mah rida ieu. Atuh lesot kitu kuna naon ieu kitukeun deui. Bakal lamun urang salat atuh tetepkeun bae kieu teh kuna naon. Da sunat kitu teh kerekayaan tawaf umroh atanapi tawaf qudum anu diteruskeun kana sa'i. Dikitukeun kita di luhur di tengah-tengah. Kitu nya di handapan anu katuhu. Ai dina waktu salat mah kitu teh kuna naon urang nutupkeun. Terus deui kana ngos sesengitan haram. Lamun dina badan mah teh kuna naon? Na badan masih seungitan. Sanajan lamun urang teh esang ngelocor tah si eta seungit teh. Di dieu ka dieu teh ngocor teh kuna naon? Tapi lamun dina rida bener. Dina rida kain ihram lamun urang di seseungitan pan rida masak dibukana. Lamun urang wudu kantos dibuka kan ridana. Lamun urang dipake deui ngaranna make seseungitan, paham? Siga-siga aneh ya. Rida ya, rida.
kain ihram. Lamun disengitan memeh niat ihram gitu. Mungkin kan kadang-kadang orang kudu dibuka. Mohon. Kemudian dipakai deui ngaranna make sesengitan. Jadi Ulah dina rida mah ulah di sengitan. Lamun dina ieu samping kadang-kadang orang kan mandi, menang teh jalma nu keur ihram mandi. Menang pakai sabun. ya, ulah we make sabun Menurut Syekh Nawawi, tong sabun sengit. Urang tos dahar, mandi ditu teh bala-bala ge aya. Gorengan bala-bala ge aya. Kan bala-bala aya minyak kan? Tuh. Eta teu meunang make minyak. Kajenting teu seungit. Buuk teu meunang. Janggot teu meunang. Termasuk kulit. Nah, urang iseng tah. Ieu teh aya minyak, dipeper-peperkeun eta ngake minyak eta. Harap tetep harap. Eta make minyak. Sanajan teu seungit. Aya seungit, aya minyak seungit, aya minyak. Gitu. Jadi mun bisa mah dina rida jeung dina ayeuna kainna tah samping teh kedah make seseungitan dina badan mah meunang. Sanajan eta kabawa ku keringat. Awal memeh niat ihram. Seungitna mah macam-macam. Sekalipun urang mah umpama di kamar teh nyenget buhul. Ampun gitu ya. Urang asup seseungitan kan. Dioleskeun, seungit tetep eta. Terus ayam mandi ku minyak kembang, ya seseungitan ngaranna. Jadi kumaha seseungitan cara penggunaanna? Nah, itu harap. Karena eta baju ihram di antawisna. Jadi amun arek urang make seseungitan dina badan wae pada mandi urang. Tuh tajibul badan duna rida maksudna. Sunat make seseungitan dina badan duna rida usahakeun ulah lah dina rida. So kadang-kadang eta solendang teh dibuka kayak dipake di sarua. Komo lamun ganti kain ihram mah dicanak tina koper koperna aya kamper teh apa seseungitan karena eta nya. Jadi ulah kunaon sibut diulahkeun seseungitan jadi Allah dina waktu kerkayaan ihram resep ka jalma musut buuk acak siga acak beungeut siga ayeuna dekil atuh pan meureunan di ditu ieu ya resepna kitu beda keur urang mangkat ka Jumatan beda eta mah di tempat anu sase di ditu mah keur dikhususkeun matak diharamkeun seseungitan teh kitu. Terus 2 rakaat memeh urang niat ihram teh 2 rakaat salat sunat ihram. Bade kuliah tulu mangga. Da Rasul mah seueur-seueurna salat sunat kuliah tulu. Usai sunat lil ihrami sejak habis salat sunat ihram. Beda salat sunat ihram karake niat. Terus talafut bin niat. Tuh talafut bin niat tadi teh nawaitul hajjah nawaitul umroh ta eta niat ngaranna ya dina hate urang niat abdi ngalaksanakeun haji jeung ngaharamkeun kana sagala pangharaman lillahi taala harap eta ya kaum niat indah tidai sair wa mustaqbilal kiblat waktu niatna madhep baitu niat ihram umroh niat haji nya eta kudu madhep Baitullah sunatna bari urang leumpang teh sunatna lain wajib gitu eta sunatna keur ngalaksanakeun ihram ka 10 ya sedikit deui hukum di padang Arafah lamun perhitungan urang di dieu kan hari Kamis tanggal 1 teh Kamis Jumat Sabtu. Jadi lamun di urang mah Jumat teh Arafah. Tapi urang kudu ngilu ka ditu bae. Ulah akbaran sorangan. Ya. Pan urang mah di dieu, bener. Perhitungan Kamis memang Kamis Jumat Sabtu, Jumat nanti adalah Arafah. Tapi urang ngiringan wae ka ditu. Ditentukan umpamana
Satu atana fi kemis itu apa? Iringan bae urang. Dina kitab takrib tidak sah urang wukuf di padang Arafah. Teu kudu ragu-ragu. Bisi umpamana aya pemencongan tanggal beda jeung urang. Ulah mamang ulah ragu. Jadi eta ibadah haji. Jeung panggoreng-gorengna jalma anu boga pikiran kieu waktu diwukuf di Arafah teh. Urang mah teh di hampura bae. Itu panggoreng-gorengna. A'dam dulu panggede-gedena dosa. Eta jalma nyebutkeun urang mah teh di hampura. Paham? Jadi rahmatna Allah metak orang diberangkatkeun ka ditu teh dihambu. Gitulah sing husnudzon ka Allah. Mudah-mudahan orang dipamparinan kesehatan, kasalamatan, ya, tiasa ngahasilkeun haji anu mabrur, umroh mabrurah, ziarah mabrurah. Doakeun keluarga orang anu di dieu supaya orang bari sareng. Bila anu diminta saros maka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, yang saya tanya terkait dengan apa namanya yang tadi disebutkan yang pertama kalau kita mengikuti wajib apa haji tamat itu memang otomatis wajib bayar. Itu pertama. Dan keduanya yang harus bedakan ketika kita dalam wajib kita melanggar, kita tidak bisa melaksanakan wajib haji yang genap ya di Musdalifah itu ada juga. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya Pak, apabila kita masuk haji tamat dan kita pun tidak bisa melakukan mabit ya di Musdalifah, apakah bayar damnya cukup 1 jam saja? Dan itu kalau nggak salah mau menyembelih kambing atau unta atau puasa tadi itu dan jumlahnya 1 hari. Apakah damnya itu 2 kali? Apa ini sekali? Itu yang pertanyaan pertama. Yang keduanya, kalau kita melakukan murur ya, itu tidak apakah perlu murur yang melintas waktu itu? Apa itu tidak melanggar wajib Pak? Melintas kemana Pak? Ada murur namanya istilahnya masalah. Murur itu jadi seseorang yang sudah tidak mampu melaksanakan apa namanya udur lah dengan murur artinya melintas waktu dengan tidak melakukan mabit di Musdalifah tidak langsung ke Mina. Apakah itu tidak perlu bayar dan juga? Itu Pak. Jadi wajib haji itu apabila ditinggal itu wajib haji itu macam-macam kan. Satu di luar mikot. Mikot ada 2, ada mikot zamani, ada mikot makani. Apabila melanggar mikot dam. Kemudian ada wajib haji itu mabit di Musdalifah. Kalau dengan sengaja tidak mabit di Musdalifah, terkecuali seseorang seperti ini. Kita naik bis, supirnya itu sasar, gitu ya, nyasar. Berangkat ke Mekah, gitu. Bukan ke Musdalifah. Atau kita sengaja dari Arafah langsung ke Mekah, gitu. Dari Arafah langsung ke Mekah, nunggu waktu tawaf ifadah. Waktu tawaf ifadah jam 12 ke sana. Kemudian kita melaksanakan tawaf ifadah. Tentunya kalau kita berangkat kemudian sudah habis waktunya, langsung ke Mina, maka termasuk tidak wajib dam. Kalau seperti itu. Tapi kalau tidak seperti halangan begitu, wajib bayar dam. 2, 1 mikot, 2 wajib mabit ya. Ketiga mabit di Mina. Kalau mabit di Mina kan ada 2 malam, ada 3 malam. 1 malam adalah 1 mud. 2 malam 2 mud. Kalau 3 malam berarti harus dam, menyembelih. Kemudian jumroh. Jumroh kan ada jumrotul aqobah, wusta, mula ya. Kalau jumrotul aqobah ditinggal 3 kali saja, melempar ditinggal udah dam. Nah sekarang bagaimana kalau kita lambat nih? Umpama ada seseorang dari Musdalifah itu sasar mau ke Mina tuh. Datang ke Mina itu tanggal 12 ya, 12 tasrek ya, 10 harusnya di Mina, 11 di Mina, tanggal 12 baru sampai. Kita bisa tidak dam. Bagaimana caranya? Laksanakan dulu Jumratul Aqobah tanggal 10.
7 kali. Itu mengqadha pada waktu tanggal 10. Setelah tanggal 10 dilaksanakan Jumratul Aqabah 7 kali, baru kita ke Ula, melaksanakan Ula 7 kali, kemudian Wusta 7 kali, kemudian Aqabah 7 kali, beres itu tanggal 11. Tinggal tanggal 12. Kembali ke Ula, Wusta, Aqabah, bebas daripada dam jumrah. Bahkan ada yang seperti ini. Dari Jumratul Aqabah tanggal 10 berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i wajib dan ta'alul bagi orang yang kuat. Dari situ berangkat ke Madinah, Pak. Tentunya orang yang berani ini, Pak. Langsung berangkat ke Madinah. Di Madinah itu sepi, Pak. Orang pada di Mina semua, betul nggak? Jarah tuh hanya orang-orang di situ. Kalau mau gitu, kalau bisa, kalau kuat dan berani, nginep di Madinah 1 hari. Dari Madinah langsung naik hari lagi ke Jeddah, langsung ke Mina. Cuma 1 mud tidak nginep di Mina. 3 kali tidak nginep baru dam. Dam itu menyembelih hewan. Gitu. Tapi kalau 1 hari baru 1 mud. Kalau 1 jumroh, 1 lemparan itu 1 mud. 2 mud. Kalau 3 udah dam gitu. Baik Jumratul Aqabah, Ula, Wusta, Aqabah. Jadi setiap perkara yang diwajibkan, walaupun haji tamattu tidak melunasi semua daripada dam mikot itu. Di mana ada pelanggaran, di situ ada. Gitu. Setiap ada pelanggaran daripada wajib bayar dam. Gitu. Banyak ya damnya ya, betul nggak? Mabit harus bayar dam. Mabit di Muzdalifah harus dam. Mabit di Mina harus dam. Jumrohnya harus dam. Tawaf wada harus dam. Banyak kan? Nah, usahakan mudah-mudahan semua bisa dilaksanakan. Cukup. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semalamnya, Pak. Saya tadi berusaha untuk memahami bahasa Bapak karena saya tidak pandai berbahasa Sunda. Iya. Biar kedengaran. Sedikit aja, tapi kebanyakan sedikit daripada banyak ya. Jadi nggak ngertinya gitu. Iya. Mohon maaf. Saya juga coba memahami dengan hidup juga. Pada saat tawaf, maaf ya Pak, Bapak kan pakai pakaian ihram ya Pak ya, tidak ada jahitannya. Yang jadi masalah nih Pak, mohon maaf, apabila di antara Bapak itu ada yang memiliki ketidakmampuan menahan pipis, kan bahaya kalau pipis nyeret di tawaf. Ya. Apakah diperbolehkan, maaf, dengan tidak untuk jahitan, mereka menggunakan umpamanya kalau yang jahitan Pak ada ininya lemnya. Ini Pak kayak handuk lebar itu diikat kanan kiri. Kalau kita sih tampol, kalau dulu zaman kita sebelum ada softtek kan pakai kayak handuk kecil gitu kan. Nah, selanjutnya itu diikat Pak kanan kiri. Kalau pepes apa pun boleh. Saya pikir sih kayaknya nggak boleh, soalnya kan dia bentuknya jahitan ya atau leman gitu Pak. Nah, solusinya seperti apa Pak? Ini kan bahaya Pak. Kalau umpama dia nggak pakai, kemudian pada saat tawaf nggak nahan kan kamar mandi jauh. Mewah miliknya Pak, bahaya bisa mandi semua. Terima kasih Pak. Ya. Terus satu lagi. Ya. Kita itu kan ada tamattu puasa 10 hari. Insya Allah 3 hari di sana ya Pak ya, 7 hari di sini. Apa kita harus berturut-turut Pak atau bisa pokoknya penting jumlahnya 7 hari? Oh ya. Kalau memang ada darurat, silakan saja. Kalau ada darurat ya. Di Selang itu ada darurat gitu. Tapi kalau di sana tidak ada. Kalau puasanya ada darurat gitu, iya, bisa ditunda. Juga. Yang tadi itu mayubahu lil hajat wala hurmata fihi wala fidyata lubsus sarawil. Bagi orang yang sudah punya penyakit turun berok Belingsir. ya, silahkan pakai pemper atau pakai yang namanya yang lebih kuat itu apa namanya? Jadi celana. kayak
Selempak kuat itu ya. Kalau yang punya penyakit pro itu silakan gitu. Tidak harus dam, harus fidya dan tidak haram. Itu darurat. Di sini ada keterangan sesuatu ma yubahu lil hajat wala hurmata fihi wala fidyata wa lubsu sarawil, membangkai celana panjang, pakai celana boleh kalau darurat untuk laki-laki. Paham ya? Bisa dimengerti Bu? bagian banyak siapa yang waktu Gimana? Oh, Bayar dam. ya, bayar dam. Di sana apa boleh di tanah air? Maaf Ibu ya, pelanggarannya di sana Bu. Pelanggarannya di sana harus diberikan kepada fakir miskin di sana. Kalau di sana Bapak ke mana ya Pak gitu ya? Apa? Nanti ketua rombongan ya, ketua rombongan bisa. Makasih Pak. Terima kasih Pak Kiai atas informasinya luar biasa. Terutama yang masalah tidak tepat tadi sangat yang Pak Kiai ceritakan masalah hati. Subhanallah, itu sangat menyentuh pribadi saya Pak. Amin, amin. Ya, pertanyaan saya beberapa pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama terkait dengan tahalul kubur. Itu boleh nggak kita dicuburkan oleh orang yang berhak yang masih yang haruskah posisi orang yang mencukur kita itu halal atau haram? Maksud saya, Bagaimana Pak? jadi mencukur ketika kita pas umroh misalkan kali ini, kita kan tahu untuk melepas posisi kita lagi haram lagi halal gitu ya. Nah, siapa yang boleh mencukur rambut kita? Diri sendiri atau orang yang sudah halal gitu? Atau saling mencukur gitu ya? Pertama pakai. Yang kedua, hadiah afdal di mazhab Syafi'i itu apa? Apakah tamatun atau ifrat atau apa gitu Pak? Atau mungkin kita bisa dari kondisi-kondisi yang ketika kita bisa waktunya kita ambil gitu. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan untuk wanita, untuk ya saya pil hamil gitu Pak. Pil penunda haid penunda haid hukumnya gitu. Terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang terkait ketika kita umroh itu ya, ibu bisa ibu umroh gitu. Setelah dia sudah ihram masuk ke Mekah haid, berarti kan dia tidak boleh tahu dia pakai ya seperti yang kita pakai. Berarti dia tidak bisa tahu. Nah, misalkan kondisi itu harus berangkat tanggal 9 ke Arafah. Nah, mungkin mekanisme solusinya kayak seperti itu. Mungkin kalau banyak saya sangat penasaran pembahasan. Terima kasih Pak Kiai. Kalau istri sedang haid, ya, kalau memang pelaksanaan haidnya sedang ditolak, gitu ya, keluar aja dari masjid ya, jangan dilangsungkan tolak. Jangan dilangsungkan tolak. Nanti setelah selesai tolak, setelah haid baru. Kemudian apabila ke Arafah, di Arafah itu tidak ada syarat untuk suci haid. Silakan saja yang haid itu hukum di badan Arafah. Tidak ada syarat atau tidak ada syarat untuk suci dari hadas kecil atau hadas besar. Asalkan gila aja. Ya. Boleh gitu. Hukum di padang Arafah itu silakan waktu kadang haid juga. Jadi gitu. Walaupun sebentar wukuf di padang Arafah. Kemudian yang kedua tadi Pak, ya, untuk menahan haid gitu ya, dengan mempergunakan obat, mengingat daruratnya panjang.
lain dengan puasa mah. Walaupun ada saja orang yang membolehkan dalam puasa untuk menutup haid gitu. Untuk saya tuh tidak mengizinkan untuk puasa mah. Kalau untuk umroh atau untuk haji itu, apalagi haji 11 tahun itu umurnya, betul nggak? Darurat banget, ya. Boleh untuk menahannya. Ketiga, tadi tahalul itu setelah tahalul kan namanya keluar dari ihram. Di mana keluar dari ihram berarti sudah halal untuk mencukur rambut sendiri. Yang bercukur itu harus orang. Enggak, maksudnya tahalul itu keluar. Awe salam itu sholat keluar dari sholat kan? Sholat. Bisa makan lagi gitu. Nah, kalau tahalul itu kan berkaitannya dengan cukur rambut. Jadi bisa menggunting sendiri. Bisa. Tapi kalau kita belum tahalul, menggunting orang lain salah itu. Ya. Kalau kita umpama beres tahalul, dipotong orang lain boleh. Terus udah. Tadi yang pakai yang ifrod dengan tamattu itu afdal mana? Oh ya, untuk madzhab Muslim memang afdalnya ifrad ya, karena Rasul banyaknya cuma Rasul memperkenankan tamattu. Saya titip haji mabrur itu bisa dilaksanakan dengan ifrad, bisa dilakukan tanpa pertama. Sudah ya, ini kesian udah narasumber sudah datang lagi. Ya, Bapak Ketua MUI itu silakan untuk melanjutkan. Pilih abdi di payun ya. Pilih abdi di payun. Atur nuhun. Salamat sadayana.